tokoh masyarakat di sana di desa di Nyalindung, desa Bojongkoneng, Pak Haji Dodo, tangannya dibacok oleh satpam, masyarakat marah, itu base campnya dibakar waktu itu. Sentul City itu manusia baru yang muncul, yang mengklaim tanah itu dengan bukti-bukti HGB yang tidak pernah masyarakat menerima ganti rugi dan tidak mau menerima ganti rugi waktu itu. Dasarnya apa? Sertifikat itu muncul. Pasti ada kong kali kong, ada udang di balik batu, ada korupsi di dalamnya. Gak ada waktunya lagi, ini bukan waktunya untuk represif. Rakyat yang akan melakukan pembalasan untuk represifnya mereka itu. Dan Prodem akan di depan untuk melawan itu. Mereka harus lihat, mereka bukan melawan kaleng-kaleng ini. Ya, nggak ada cerita mundur, kita akan hadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya waktu itu statusnya masih mahasiswa. Tahun 90, dari tahun 90 kami mendampingi petani di Bojongkoneng, di Cijayanti. Waktu itu mungkin kalau teman-teman yang seusia saya mungkin masih ingat kasus lapangan golf Bukit Pelangi, Rainbow Hill. Jadi Sentul City itu datangnya belakangan. Awalnya di sana adalah PT Pajar, Listrindo ya. Ya, PT Lek Instrumentindo. Jadi itu PT Pajar itu kemudian punya perusahaan yang punya merek namanya Bukit Pelangi, Rainbow Hill, itu menguasai lahan di sana dengan menggusur tanah-tanah rakyat dengan ganti rugi Rp60 per meter. Dan rakyat tidak ada satupun yang mengambil ganti rugi itu. Itu masih di zamannya rejim Orde Baru Soeharto. Nah, kami mendampingi, kami demo ke BPN, kami demo ke DPR, ke Mendagri, dan semua kami lakukan, dan sampai terjadi tokoh masyarakat di sana di desa di Nyalindung, desa Bojongkoneng, Pak Haji Dodo, tangannya dibacok oleh satpam, masyarakat marah, itu base campnya dibakar waktu itu. Saya ada di lokasi, sehingga saya kena pasal penghasutan. Kejadian tahun 93. Kejadian 93. Kemudian saya tahun 94 baru diambil oleh aparat, karena waktu itu ada di Bogor ada acara pertemuan G20. Nah, ya pertemuan APEC ya waktu itu. Jadi saya sebagai aktivis waktu itu di Bogor dianggap membahayakan APEC, diambil kasusnya kasus tahun yang lalu yang pembakaran base camp itu. Di sana masyarakat sampai sekarang masih ingat kejadian bahwa itu Sentul City itu nggak ada di situ. Sentul City itu manusia baru yang muncul, yang mengklaim tanah itu dengan bukti-bukti HGB yang tidak pernah masyarakat menerima ganti rugi dan tidak mau menerima ganti rugi waktu itu. Dasarnya apa? Sertifikat itu muncul. Pasti ada kong kali kong, ada udang di balik batu, ada korupsi di dalamnya. Dan ingat, Sentul City punya kasus korupsi besar yang mengakibatkan Bupati Bogor, Rahmat Yassin, masuk penjara sampai saat ini. Kasusnya banyak itu Rahmat Yassin. Jadi ini bagian dari rentetan peristiwa-peristiwa dari sana sebenarnya. Jadi Sentul City
Sekarang saya ibaratkan seperti membuka kotak Pandora. Ini muncul lagi kasus ini, gitu kan? Dan mereka melakukan gaya-gaya lama, melakukan represif dengan preman, menurunkan preman. Itu gaya-gaya lama itu. Harusnya Sentul City sadar bahwa dalam situasi seperti ini, situasi masyarakat yang lagi susah kayak gini, tindakan represif mereka hanya akan memancing tindakan balasan yang akan luar biasa bagi Sentul City. Tolong diingat bagi Sentul City. Sentul City perusahaan yang sudah go public, dengan mengangkat kasus ini, dia akan bunuh diri di situ. Kita akan bongkar semua datanya. Kita bangkrutkan dia. Kita bangkrutkan Sentul City. Ini sebagai tanda, sebagai warning bagi para taipan yang memainkan masalah tanah dengan gaya-gaya represif. Gak ada waktunya lagi. Ini bukan waktunya untuk represif. Rakyat yang akan melakukan pembalasan untuk represifnya mereka itu. Dan Prodem akan di depan untuk melawan itu. Mereka harus lihat, mereka bukan melawan kaleng-kaleng ini. Ya, nggak ada cerita mundur, kita akan hadapi. Jadi kalau Sentul City masih terus melakukan represif, mereka akan mendapatkan akibatnya. Dan saya tahu masyarakat di sana tidak akan diam. Saya melihat betul di lapangan bagaimana mereka marah ketika tokohnya dibacok sampai tangannya itu buntung. Base camp yang besar itu habis dibakar oleh masyarakat. Dan luka ini masih ada. Sentul City membuka luka lama. Pasti kita akan lawan. Saya tahu betul kondisi di sana. Sentul City juga tahu peristiwa-peristiwa yang ada di sana. Mereka menggugat Bojong Koneng bukan wilayah dia. Mereka menggugat Cijayanti, bukan wilayah dia. Rampok. Jadi kita lihat nanti, kita tidak akan diam. Saya di usia yang udah kayak gini aja jadi terpanggil lagi, gitu kan? Mungkin begitu aja. Terlalu emosi saya kalau udah bicara. Ya, nanti ya sebagai tambahan bahwa ada proses yang salah yang kami duga tidak benar dalam penguasaan tanah rakyat yang dilakukan oleh Sentul City. Nah, yang mengherankan kita adalah ketika Bung Rocky Gerung itu punya surat hak garap yang dia beli dari Kang Andi waktu itu 10 tahun lalu, dan juga dia diberikan SPPT. Bagaimana mungkin ada objek pajak yang sama yang muncul terhadap tanah tersebut. Nah, ini ada sesuatu yang janggal. Kenapa kita bilang janggal? Karena dalam memperoleh HGB itu harus semua waris, alas surat, warga itu sudah harus ditarik. Tidak boleh lagi dipegang oleh warga, baik itu penggarap dan segala macam yang punya surat-surat, baik di atasnya letter C, baik itu sertifikat. Itu sudah harus ditarik kalau HGB-nya benar. Nah, ini masih ada lagi di sekitar Bung Rocky, itu ada 90 kakak lagi yang menyatakan dirinya belum diganti rugi dan masih memiliki alas surat hak garap atas tanah tersebut. Nah, ini membuat Prodem kemudian menduga bahwa surat SHGB yang dimiliki oleh
Sentul City itu penuh dengan sesuatu yang tidak wajar. Nah, ini yang mau kita bongkar. Nah, untuk hukumnya, mungkin ini lawyer kita akan bercerita bagaimana caranya kita akan menempuh baik itu jalan politik maupun jalan hukum yang akan kita tempuh. Karena kita tidak akan berjuang hanya sekedar di jalan hukum, tapi jalan politik pun akan Proden tempuh. Nah, silakan Bung Yasin. Terima kasih Ketua, izin Pak Sekjen, Kang Dedi, Kang En. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari saya, kebetulan saya Divisi Hukum Prodem mencermati tentang perkara Sentul City. Nah, kemarin kita sudah berdiskusi di sini, jadi cermat kita adalah menilai tentang SIPPT, Surat Izin Peruntukan Tanah. Kalau Sentul City saat ini punya HGB, ya bisa jadi juga dia punya HGB, tapi HGB-nya itu HGB yang mencakup wilayah yang mana? Ya, karena semua perusahaan properti pasti punya HGB. Kita juga bisa jadi juga punya HGB. Ya, cuma kan HGB itu nanti di dalam objek yang mana? Sementara kalau dari SIPPT Sentul, dulu tuh ada Permata Sentul ya Pak? Iya, sebelumnya juga Sentul City ini udah berubah-ubah, Permata Sentul, Bukit Sentul, Sentul Selatan, sekarang Sentul City. Nah, yang kita nanti mau melakukan audiensi dengan pihak gubernur setelah ini, karena memang Prodem itu perjuangannya bukan cuma wacana-wacana, tapi surat-surat itu udah masuk ya Pak Ketua ya. Dan hari Jumat kita akan diundang oleh Gubernur Jawa Barat untuk mengkupas tuntas tentang surat izin peruntukan tanah Bukit Sentul Sentul City saat ini ya. Nah, saya ini sama Prodem kita ini bingung gitu ya, kalau masih ada 6.000 orang pemilik hak garap, ulayat, letter C, girik, masih ada ini barangnya di tangan dia. Di tangan rakyat ini masih ada, berarti mereka belum pernah yang namanya dilakukan pembebasan. Sementara SIPPT itu seperti kalau kita naik motor, kita itu SIM-nya. SIM itu untuk melakukan pembebasan. Pak Gubernur, saya mau membebaskan daerah Bojongkoneng, Hambalang, Sentul, Desa Sentul semuanya. Yang mana yang kamu mau? Ada di situ 100.000 hektar misalnya. Dikasih SIM sama Gubernur, SIPPT namanya Surat Izin Peruntukan Tanah untuk properti, namanya SIPPT, dikasih sama Gubernur. Tapi itu hanya untuk izin membebaskan. Nah, begitu dapat surat izin SIPPT tadi, pihak dari developer atau pengembang, mereka datang ke masyarakat, ke rakyat itu membeli dengan harga pasaran yang rakyat mau, bukan kemudian mencaplok. Yang keadaan sekarang ini main caplok-caplok aja. Ini yang perlu dicermati. Saya sering beracara di BPN juga. Kalau Sentul City memasukkan berkas, mau dia balik nama, peningkatan hak, mau SK-SK lain, datang ke BPN Kabupaten Cibinong, bos udah nggak ada cara apa-apa. Mereka udah punya staf sendiri, langsung bisa masuk, nggak usah lagi PTSP. Jadi yang kami dengar nih ya, di sana tuh ada spesial untuk Sentul. Makanya Sentul itu, tanah-tanah di Sentul itu 1 juta masalah. Nah, kalau mau dicek lagi silakan datang ke PT UN Jawa Barat. Berapa puluh perkara rakyat menggugat Sentul City, tanah di Sentul, menggugat BPN karena mengeluarkan SK sertifikat, mesti kalah. Nah, maka itu dia, alas haknya mereka masih pegang. Di dalam objek tanah rakyat itu, yang mereka pada punya girik lah katakanlah ya, yang paling sederhana girik. Mereka masih pegang, fisiknya masih dikuasai, tiba-tiba timbul ini sertifikat. Kan bingung jadinya. Yang keadaan sekarang Bang Rocky juga begitu. Dia masih punya hak garap, belinya juga dari penggarap awal. Desa juga menyatakan bahwa memang itu dulu punya Kang Andi, dijual kepada Bang Rocky, dibayar pajaknya ke desa.
Memang begitu runtutannya. Kalau hak garap itu seperti hak milik juga. Gitu. Ketika di suatu objek tanah tidak ada lagi hak-hak lain, adanya hak garap bisa naik menjadi sertifikat ketika waktunya sudah berjalan. Sudah 20 tahun, 30 tahun, kemudian bisa diperpanjang lagi 20 tahun. Jadi nggak mungkin mati. Jadi kalau misalnya mereka sudah punya SIPPT, mereka cuma punya izin membeli dengan harga pasaran. Kalau masyarakat mau jual, masyarakat boleh melakukan kontra beli, boleh, ya, nggak kemudian semena-mena dibeli. Ingat di kota wisata pernah ada satu rumah, tinggal satu-satunya dia melawan, tapi akhirnya juga nyerah juga karena rumahnya dia udah diputus juga listriknya. Itu pernah ada satu Sinarmas dulu. Sekitar tahun saya di sana kurang lebih 2004-2003. Ada satu rumah, ya kurang lebih satu. Itu contoh bahwa ada rakyat tetap menolak. Perkara tahun 89 pernah ada gubuk di UI, juga gubuk 1 miliar di UI tahun 89 juga karena melawan penggusuran. Jadi artinya di sini rakyat bisa melawan. Gitu. Nggak bisa semena-mena. Pengembang manapun nggak boleh. Kalau kita sholat, kita mesti wudhu. Nah sama mereka juga mau ngambil tanah itu harus beli, nggak sah. Jadi kalau mereka punya SHGB, ya monggo-monggo aja. Semua juga orang punya SHGB, iya kan? Kalau dia mengeluarkan 14 nomor sekian-sekian, ya silahkan aja lo ngecoprak aja sana. Tapi ini tanah masih gue dudukin, gue masih punya alas hak. Ya, kalau Bang Rocky dibilang palsu ininya, mana surat aslinya? Ini palsu, ya kalau gitu tunjukin dong yang asli. Belinya dulu metiknya dari siapa? Dari si Andi. Andi menyatakan gua nggak pernah jual. Tapi kalau Pak Rocky, saya nggak mau mencampuri terlalu dalam ya. Artinya kalau kita cuma proses prodem itu, saya laporan ke ketua sama sekjen mencermati tentang proses SIPPT-nya aja. Kalau misalnya ternyata 6.000 orang, 6.000 kakak, kalau kita hitung aja, nah 90 kakak, saya ambil 6.000-nya aja nih Bang. Kalau 6.000 kakak, maka kalau satu rumah aja, satu rumah 72, tanahnya 72, bangunan 38, maka perlu kurang lebih 90 hektar. Kalau kita hitung untuk properti, 90 hektar udah termasuk pasos-pasos. Nah makanya mereka masih punya hak, ya belum pernah dibebaskan. Sekarang rumah teman-teman nih, masih punya girik, tiba-tiba datang traktor. Kan nggak mungkin juga kita mau diam, terlalu goblok benar gitu loh. Dan ini perbuatan barbar lah. Kang Deddy juga tadi udah bilang bahwa Sentul City sering sekali mengeluarkan tindakan barbar. Saat ini di sana itu udah ada tim eksternal ya, preman-preman, udah saling ini. Bayaran. Iya bayaran, mereka menempatkan orang untuk melakukan intimidasi. Tapi dengan dasar SIPPT yang kami masih menduga offset. Nah sekarang juga kita udah tahu juga pemegang saham, presiden komisarisnya juga udah ada yang baru. Ya, tapi itu urusan mereka lah. Kita sih tetap konsen terhadap SIPPT. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan, kita bisa lanjutkan di dalam diskusi lain. Terima kasih Ketua Pak Sekjen, Kang.